Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel yang memberikan informasi mengenai tenis meja, kemudian pelatihan tenis meja, dan beberapa pertandingan tenis meja yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman semua, kali ini saya akan memberikan satu materi ya mengenai servis serang, yaitu mengenai pentingnya kita belajar servis serang. Nah, servis serang itu sebetulnya ya sudah populer ya dari dulu, adalah salah satu bentuk atau salah satu jenis pelatihan tenis meja yang mengembangkan teknik seperti bermain ya. Jadi kita melakukan servis, kemudian setelah kita servis baru kita lakukan serangan. Ya, jadi servis, setelah kita servis kita tidak boleh melakukan chop ataupun melakukan sesuatu yang sifatnya itu kontrol. Nah, begitu kita servis ya, baliknya itu kita harus serang baik forehand ataupun backhand. Nah, servis serang itu sangat penting ya, terutama buat teman-teman yang memang mempunyai tipikal permainan, ya ini tipikal bermain secara serang ya. Nah teman-teman semua, dalam video ini saya memperagakan dengan teman saya memperagakan servis serang ya. Nah di sini setelah teman saya atau setelah partner saya melakukan servis ya, balikkan bolanya dari saya, baik kosong ataupun isi ya, dia harus melakukan serangan seperti yang ada di video ini ya. Jadi memang latihan ini itu ditujukan buat kita yang sedang melatih kebiasaan ya. Jadi kebiasaan ini akan terlatih dengan baik ya apabila kita melakukan step latihan seperti ini dengan secara terus-menerus dan secara terjadwal ya. Nah teman-teman semua, tujuan kita melakukan servis serang atau latihan servis serang ini sebenarnya ada beberapa manfaat ya. Yang pertama tadi ya, kita bisa mengendalikan bola, dimana setiap kita melakukan servis tersebut ya, kita sudah tahu arah bola itu akan ke arah mana, kemudian kita juga sudah tahu bagaimana cara kita mengantisipasinya dengan melakukan serangan ya, bukan dengan melakukan chop ataupun melakukan kontrol-kontrol yang lain ya. Jadi sudah pasti teman-teman ya, setiap kita melakukan servis ya, kembaliannya itu memang harus kita lakukan serangan. Walaupun bola itu pendek, walaupun bola itu tidak keluar dari meja, tetap kita harus melakukan tekanan atau kita harus melakukan serangan.
Nah, itu kalau langsung saya ini jadi serang. Serangan ini kadang-kadang kita juga harus memprioritaskan ya, karena sebelum kita melakukan serangan ya, dalam permainan kita harus melihat bagaimana posisi lawan, bagaimana kelemahan ataupun kekuatan lawan. Jadi apakah lawan itu memang mempunyai kelemahan dalam hal mungkin backhandnya ataupun forehandnya ya, itu dalam servis serang ya kita harus melatih posisi tujuan kita melakukan servis serang ke arah mana, baik ke arah backhand ataupun ke arah forehand ya, semua kita latih ya. Nah kemudian dalam servis serang ini ya kita juga harus memperhatikan panjang pendeknya bola yang kita umpankan atau bola yang kita servis ke arah lawan ya. Kita harus melihat posisi lawan itu di mana baru kita melakukan servis ya. Dan posisi servis itu sebetulnya tidak ada acuannya harus di posisi mana, tapi yang betul adalah kita harus bisa memberikan satu skenario ya dalam kita melakukan servis. Nah, skenario servis itu penting karena pada saat kita melakukan servis ya, kita sudah tahu ya arah bola akan kemana, kemudian kita juga akan melakukan apa. Jadi diharapkan setiap kita melakukan servis itu ya memang sudah ada maksud dan tujuannya. Jadi tidak hanya kita servis asal masuk saja, tapi memang sudah mempunyai maksud dan tujuan yang ingin kita capai ya. Goalnya itu apa? Nah, apakah kita menghendaki bolanya tinggi atau kita menghendaki bolanya nanti ke arah kanan atau ke arah kiri badan kita? Nah, itu semua bisa kita latih dalam servis serang itu. Jadi latihan servis serang itu sangat penting guys ya. Jadi terutama untuk melatih kita dalam bermain ya, dalam kita melakukan atau mengikuti pertandingan-pertandingan ya, ini harus dilatih. Jadi nanti akan terasah dalam otak kita, terasah dalam pukulan-pukulan kita ya. Bola yang kita umpankan ke lawan itu akan bagaimana hasilnya sehingga kita bisa meraih poin yang kita harapkan. Nah, jadi demikian teman-teman semua ya. Jadi bahwa servis serang itu memang sangat penting ya untuk kita para pemain serang terutama ya, untuk membiasakan diri ataupun untuk bisa melatih ya, terutama gerakan-gerakan menjadi sesuatu kebiasaan ya. Karena dengan kita tidak melakukan latihan servis serang ini, maka biasanya kita akan merasa gugup dalam menghadapi lawan ya. Kemudian juga servis kita menjadi tidak akurat, kemudian juga serangan kita juga menjadi tidak tepat ya. Tepat dalam hal ini baik kualitasnya ataupun posisi yang menyulitkan lawan ya. Jadi teman-teman semua memang harus sangat dipertimbangkan sekali ya buat teman-teman ya untuk dalam bermain ya, terutama untuk para pemain serang ya, untuk bisa mengkondisikan serangan itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengkondisikan serangan itu. Jadi kita harus belajar untuk menskenariokan. Jadi kita harus belajar untuk menskenariokan servis serang. Jadi
skenario servis serang ini ya adalah salah satu rangkaian permainan ya, dimana kita melakukan servis ya, yang sudah kita atur sedemikian rupa pola putaran bolanya, kemudian arahnya juga ke arah mana ya, itu sudah kita atur, sudah kita setting ya. Kita tinggal mengikuti kira-kira pergerakan bola akan kemana, dan kita juga harus melakukan serangan. Jadi harapan bola yang akan kita dapatkan tuh bolanya mau apa nih ya. Jadi kita harus bisa belajar menskenariokan servis ya, atau menskenariokan permainan. Jadi permainan itu memang harus kita ada alurnya ya. Alurnya itu mau bagaimana ya, sehingga kita akan mudah untuk melakukan flashing ataupun serangan-serangan yang mematikan. Jadi teman-teman jangan asal servis ya, kita nggak boleh bermain itu ngasal ya. Jadi memang semuanya ada ada ilmunya ya, semuanya itu memang mempunyai strategi ya yang harus bisa kita terapkan dalam permainan. Jadi jangan dikira ya, para pemain-pemain yang sudah top itu dalam bermain itu mereka ibarat kata ngarang ya, itu enggak. Jadi mereka bermain itu memang menggunakan teori, menggunakan teknik, taktik ya, dimana skenario permainan itu memang sudah mereka uji ya. Mereka sudah melakukan itu sejak lama, saya rasa seperti itu ya. Kemudian juga paling penting adalah mereka sudah berlatih ya, terutama melatih diri ya melalui latihan servis serang ini ya. Jadi belajar servis serang ini memang bukanlah hal yang tabu ya, memang ini adalah sesuatu yang sudah biasa dilakukan baik para pemain-pemain Indonesia ataupun pemain-pemain luar ya, semuanya sama, semuanya mengembangkan teknik latihan servis serang ini ya. Jadi biasanya ketika kita sudah mulai berlatih ya, kemudian berlatihnya itu seperti biasa bola banyak ya. Nah setelah itu biasanya adalah saat-saatnya kita berlatih servis serang ya. Jadi teman-teman setiap kita berlatih ya, usahakan teman-teman menyelipkan waktu ya, menyempatkan waktu untuk belajar servis serang ini ya, karena memang ini adalah aplikasi ya, perantara sebetulnya. Ini adalah latihan perantara antara bola banyak dengan play sebenarnya ya. Jadi di sini bola banyak, posisinya itu begini guys, ini latihan bola banyak, ini adalah servis serang, sebelah sini adalah game sesungguhnya. Jadi apabila ini latihan bola banyak langsung ke game yang sebenarnya ya, atau ke pertandingan yang sebenarnya ya, tanpa adanya latihan servis serang ini ya, ini akan menciptakan sesuatu yang ibarat kata itu dibilangnya kagok lah ya, ataupun memang akan terjadi semacam ambigu ya. Nah maka harus ada transisinya atau jembatan perantara ya, antara bola banyak hingga mencapai yang namanya game yang sebenarnya atau di pertandingan. Jadi saya rasa itu ya teman-teman, begitu besar atau begitu banyak manfaatnya kita berlatih servis serang ini, sehingga ini sangat penting menjadi konsen buat teman-teman ya, baik untuk pemain pemula ataupun untuk pemain yang kelas menengah ataupun untuk pemain yang yang expert ya. Semuanya juga tetap harus melatih servis ini, karena semakin mempertajam feeling ya dalam menyerang ini ya, maka semakin baik pula pada saat kita mengaplikasikannya di pertandingan yang sesungguhnya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk selalu berlatih terus ya, jangan bosan-bosan untuk belajar ya, dan terus menimba pada yang lebih berpengalaman ya.
Dan jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, and share di channel Orina Sport ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap belajar dan berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.